Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Iku Subradi di channel Ceko Matu UNES, membahas tentang seputar tes CPNS berkaitan dengan sistem CAT Computer Assessment Test CPNS di 2021-2022. Kali ini kita akan membahas tentang TWK nasionalisme, yaitu soal-soalnya seperti ini panjang-panjang, yaitu hot studi kasus secara langsung. Oke, baik. Untuk mempersingkat satu, kita bahas soal-soal TWK nasionalisme studi kasus. Nomor satu, semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa penggerakan kemerdekaan didasarkan pada A. Lulusan pendidikan tidak dapat diprediksi. B. Masyarakat pribumi belum tertarik terhadap pendidikan. C. Kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk terpelajar. D. Pendidikan kolonial tidak tergantung pada masyarakat pribumi. E. Corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Ya, ini soalnya studi kasus untuk TWK nasionalisme. Untuk jawabannya adalah itu pendidikan pada masa pergerakan kemerdekaan RI yang digawangi oleh kolonial Belanda sangatlah terbatas dan berlatar belakang barat, sehingga kesesuaian terhadap nilai dan norma luhur masyarakat Indonesia terbatas pada ilmu barat. Jadi, kenapa kok pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan apa? Yaitu karena corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke ya teman-teman. Hadirnya kehidupan masyarakat saat ini dipelopori oleh sejarah pergerakan nasional Indonesia yang dilakukan oleh A. Para kiai, B. Kaum terpelajar, C. Masyarakat pribumi, D. Pedagang, E. Kaum ulama dan tumenggung. Oke, pembahasannya adalah hadirnya pergerakan nasional untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan semangat nasionalisme dipelopori oleh kaum terpelajar dan profesional. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan cara memperjuangkan kemerdekaan dengan cara organisasi berskala nasional. Jadi, hadirnya kehidupan masyarakat saat ini dipelopori oleh sejarah pergerakan nasional Indonesia yang dilakukan oleh kaum terpelajar. Jawabannya adalah yang B. Lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dikenal oleh Wage Rudolf Supratman pertama kali diperdengarkan untuk membangkitkan rasa nasionalisme pada saat A. Rapat Organisasi Budi Utomo, B. Proklamasi Kemerdekaan, C. Sumpah Pemuda, D. Sidang BPUPKI, E. Peristiwa Rengas Dengklok. Pertama kali lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan biola milik W.R. Supratman pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928 tanpa lirik yang sekarang menjadi lagu Indonesia Raya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Sumpah Pemuda. Sebuah manuskrip kuno yang menceritakan kejayaan Majapahit dalam menyatukan Nusantara menjadi cikal bakal lahirnya nasionalisme yang dikembangkan para founding father di Indonesia. Manuskrip itu berjudul A. Sutasoma, B. Babad Tanah Jawi, C. Negara Kertagama, D. Purwaka Caruban Nagari, E. Pararaton. Jawaban yang tepat adalah
yang Pararaton. Pararaton merupakan sebuah manuskrip kuno peninggalan kerajaan Majapahit yang menceritakan tentang Sumpah Palapa. Sumpah Palapa yang diikrarkan Mahapati Gajah Mada untuk mempersatukan wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit ditemukan tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi. Sumpah inilah yang kemudian menjadi inspirasi lahirnya semangat nasionalisme. Jadi jawaban yang tepat adalah Pararaton yang E. Hakikat sebuah negara yang menekankan pada unsur pemerintahan adalah A. Negara merupakan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat secara bersama-sama atas nama rakyat. B. Negara merupakan organisasi masyarakat yang diciptakan oleh sebagian kelompok. Founding Father. C. Negara merupakan kekuasaan kewilayahan yang diperbolehkan untuk mengatur dengan cara kekerasan. D. Negara merupakan organisasi kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan kekuasaan. E. Negara merupakan asosiasi terhadap masyarakat untuk dan dilindungi dalam suatu wilayah tertentu. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A. Penekanan terhadap negara di dalam unsur pemerintahan adalah usaha yang dilakukan oleh negara sebagai alat, agensi, atau wewenang, authority, dalam mengatur dan mengendalikan persoalan masyarakat secara bersama-sama atas nama rakyat. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A. Kasus yang menimpa seseorang ketika tidak memiliki kewarganegaraan apatris terjadi ketika A. Berasal dari negara yang menganut ius soli dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. B. Berasal dari negara yang menganut ius sanguinis dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. Lahir di negara yang menganut ius sanguinis, bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. D. Lahir di negara yang menganut ius soli, bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. E. Memiliki status tidak memiliki kewarganegaraan dan melahirkan serta bertempat tinggal di negara yang menganut ius soli. Kita bahas soal yang ini. Tidak memiliki status kewarganegaraan jika seseorang berasal dari negara yang menganut asas ius soli atau hak mendapat kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir pada wilayah dari suatu negara dan tempat tinggal serta melahirkan di negara yang menganut asas ius sanguinis atau hak kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Berasal dari negara yang menganut ius soli dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. Fenomena generasi muda yang mengalami kebudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena A. Orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan. B. Labeling yang menjadi stigma bagi generasi muda. C. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. D. Kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman. E. Kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda. Oke, kita bahas soal ini. Sikap dan perilaku nasionalisme masih banyak dipahami oleh generasi muda yang sebatas perjuangan fisik saja.
Sehingga upaya untuk membangun sikap dan perilaku nasionalisme tidak diupayakan secara baik dan maksimal. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang C. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik.